Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang paradigma, teori, and social research pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Azahra Bayoananda, Adam Zio Pandu, Mario Gondokusumo, dan Syabila Dwi Pahlovi. Nah, terdapat 15 teori pada chapter 2 paradigma teori dan social research. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih teori-teorinya ada 15. Oke, boleh di next. Nah, yang pertama itu ada makroteori dan mikroteori. Makroteori merupakan teori untuk memahami keseluruhan masyarakat secara besar. Nah, contohnya itu seperti teori perubahan sosial atau evolusi yang melibatkan sekelompok besar masyarakat secara luas. Sedangkan mikroteori merupakan kebalikannya, yakni memahami kehidupan sosial individu secara intim dan lebih terperinci. Oke, untuk contoh kasusnya ini dari mikroteori seperti menganalisa perbedaan cara bermain antara anak perempuan dan laki-laki. Yang kedua ada teori positivisme oleh Auguste Comte, pendekatan ilmiah yang dapat diverifikasi secara positif melalui pengalaman empiris dan analogis dan analisis logis. Contoh dari teori ini adalah positivisme sosial dan kritis. Oke, boleh di next. Nah, yang ketiga ini ada teori sosial dan evolusi oleh Charles Darwin. Teori ini menyatakan bahwa individu yang bisa hidup adalah individu yang bisa beradaptasi. Contohnya adalah asumsi bahwa jerapah pada awalnya memiliki leher yang pendek dan juga panjang. Namun, jerapah pendek yang tidak bisa beradaptasi kemudian punah dan menyisakan jerapah berleher panjang seperti yang kita kenal saat ini. Selanjutnya ada teori paradigma konflik. Teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia merupakan sebuah upaya untuk mendominasi atau untuk menghindari dominasi orang lain. Contohnya itu penerapan teori ini adalah ketika kelompok mayoritas berusaha mendominasi kelompok minoritas. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada teori interaksi simbolik, sebuah teori yang memandang perilaku manusia sebagai penciptaan makna melalui interaksi sosial. Makna-makna yang terbentuk kemudian mempengaruhi interaksi selanjutnya. Contoh dari teori ini ialah masyarakat yang hidup bersama akan dapat membentuk makna tertentu demi membangun kehidupan sosial. Selanjutnya itu ada teori etnometodologi oleh Harold Garfinkel. Menurut Garfinkel, manusia terus menciptakan struktur sosial melalui tindakan dan interaksi. Contohnya adalah penelitian Heritage and Great Beach pada tahun 92 mengenai cara pembicara mendorong audiensnya untuk bertepuk tangan dan fungsi dari tepuk tangan itu sendiri. Teori ini berkaitan erat dengan komunikasi. Boleh selanjutnya. Selanjutnya itu ada teori fungsionalisme struktural. Teori yang membagi fenomena sosial menjadi beberapa bagian dengan fungsi masing-masing dan fungsi secara keseluruhan. Contohnya itu adalah masyarakat modern membutuhkan berbagai macam teknologi, informasi hingga komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada teori paradigma feminis. Teori yang memandang masyarakat dengan sudut pandang perempuan dan menganalisis status dan hak perempuan yang mayoritas telah dirampas dalam masyarakat. Contoh dari penerapan teori ini adalah teori feminisme liberal yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara laki dan perempuan, sehingga perempuan seharusnya memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki. Boleh di next. Selanjutnya itu ada teori ras kritis dan konvergensi kepentingan. Teori ini berupaya untuk menciptakan keadilan rasial melalui kesadaran ras. Pandangan konvergensi kepentingan juga turut diperkenalkan, yakni sebuah pandangan bahwa kelompok mayoritas hanya akan mendukung keinginan kelompok minoritas apabila tindakan tersebut juga menguntungkan pihak mayoritas. Contohnya ini adalah penerapan dari teori dapat dilihat dari upaya untuk mengkampanyekan kesetaraan ras. Nah, selanjutnya itu ada teori paradigma postmodernisme. Teori ini menentang asumsi dari teori positivisme dan teori-teori yang menggambarkan realitas sebagai suatu objek. Contohnya adalah teori postmodern modern. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu ada teori realisme kritis, yaitu teori yang menanggap bahwa segala sesuatu bersifat nyata selagi menimbulkan pengaruh tertentu. Contohnya itu adalah teori mengenai eksistensinya sesuatu hal di dunia. Selanjutnya itu ada teori hipotesis. Hipotesis merupakan prediksi tertentu
yang dapat diuji terkait realitas empirisnya. Sebagai contoh, hipotesis dalam penelitian yakni prediksi peneliti sebelum melakukan penelitian. Setelah penelitian, maka hipotesis tersebut dapat diuji realitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada teori sains tradisional dan penelitian deduktif. Di sini teori ini mengemukakan bahwa sains pada dasarnya terdiri atas 3 elemen, yakni teori, operasionalisasi, dan observasi. Dengan adanya ketiga elemen inilah baru dapat memunculkan yang namanya ilmu sains. Contoh dari penerapan teori ini dapat terlihat dari penelitian deduktif berbasis teori, kemudian dilanjutkan ke tahapan operasionalisasi dan observasi. Lalu kemudian ada teori penelitian induktif. Teori penelitian induktif ini dimulai dari pengamatan, kemudian mencari pola-pola pada objek yang sedang diamati. Penelitian kualitatif merupakan salah satu contoh dari penerapan teknik. Yang terakhir, ya ini ada teori deduktif, teori keadilan distributif. Teori ini meneliti terkait persepsi masyarakat terhadap keadilan. Apakah mereka diperlakukan adil oleh pemerintah, atau apakah mereka mendapatkan hak mereka, serta deskripsi matematis terkait refleksi individu mengenai kepemilikan mereka atas barang atau hal-hal yang mereka miliki. Teori ini berkaitan erat dengan perbandingan antara individu dengan individu lainnya. Dari sinilah, individu dapat merasakan seberapa jauh keadilan yang ia peroleh. Contoh dari penerapan teori ini adalah ketika pasangan yang bercerai hendak membagi harta secara adil. Maka, teori ini dapat digunakan untuk memastikan adanya keadilan. Oke, jika kita tadi sudah membahas ada 15 teori, maka pada selanjutnya terdapat 9 teori. Ini teman-teman bisa melihat mulai dari variabel dalam penelitian kuantitatif hingga teori pembelajaran sosial yang akan kita bahas selanjutnya. Next. Oke, jadi yang pertama di sini ada variabel dalam penelitian kuantitatif. Variabel dalam lingkup penelitian kuantitatif merupakan karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok tertentu yang dapat diamati. Variabel ini dapat berupa jenis kelamin, usia, status ekonomi dan sosial, sikap, kekuasaan, dan lainnya. Variabel dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni ada variabel independen, variabel dependen, variabel prediktor, variabel hasil, variabel mediasi antara variabel independen dan dependen, serta variabel moderasi. Selanjutnya ada teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, di sini merupakan seperangkat konstruksi atau variabel yang saling berkaitan dan dibentuk menjadi hipotesis tertentu, guna menjelaskan hubungan antar variabel. Teori digunakan sebagai argumen, diskusi, gambaran, dan kerangka konseptual penelitian. Contoh dari teori-teori kuantitatif akan dibahas lebih lanjut pada bagian. Oke, selanjutnya di sini ada teori mikro, meso, dan makro dalam penelitian kuantitatif. Nah, menurut Neumann, teori mikro membahas variabel kecil yang terbatas pada waktu dan jumlah. Sedangkan teori meso adalah penengah antara teori mikro dan makro. Nah, selanjutnya ada teori makro yang menjelaskan variabel yang lebih besar. Selanjutnya, ada teori rangkaian proses pengaruh oleh Hopkins. Ini peneliti dapat menyampaikan teori dalam penelitian dengan serangkaian hipotesis seperti yang dirumuskan oleh Hopkins. Hipotesis yang disusun Hopkins terdiri atas 15 hipotesis. Salah satu contohnya adalah semakin tinggi pangkat seseorang, maka akan semakin besar juga sentralitasnya. Dan berbagai hipotesis lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada teori interaksi oleh Homans. Pada teori ini menyajikan melalui serangkaian pertanyaan seperti yang dilakukan oleh Homans. Melalui pernyataan, ia menjelaskan interaksi sebagai sesuatu yang menjadi penentu derajat kesukaan seseorang. Asumsi dari teori ini adalah apabila frekuensi interaksi antara dua orang atau lebih meningkat, maka derajat kesuksesan mereka terhadap satu sama lain juga akan meningkat. Salah satu contoh dari teori ini adalah teori pertukaran yang
juga dicetus oleh Homans. Selanjutnya ada teori penyajian data melalui model visual oleh Duncan. Metode lainnya yang dapat digunakan dalam menyajikan teori serta data penelitian adalah metode visual. Seperti yang dikemukakan oleh Duncan, penyusunan diagram dapat digunakan. Contohnya menggunakan diagram atau bagan agar dapat semakin menunjang pemahaman pembaca terkait hubungan antara variabel penelitian. Selanjutnya, ada teori deduktif dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, penelitian kuantitatif dimulai ketika peneliti menguji suatu teori dengan memeriksa hipotesis dan pertanyaan yang ada. Contohnya, dari penerapan teori ini dikaitkan dengan hakikat dasar penelitian kuantitatif yang memang bersifat deduktif karena digunakan konsep atau teori tertentu guna merumuskan hipotesis. Dengan mempertimbangkan pentingnya teori dalam penelitian kuantitatif, maka perlu diperhatikan terkait langkah identifikasi dan penggunaan teori tersebut dalam penelitian. Berikutnya, langkah penggunaan teori dalam penelitian kuantitatif. Dengan mempertimbangkan pentingnya teori dalam penelitian kuantitatif, maka perlu diperhatikan terkait langkah identifikasi dan penggunaan teori tersebut dalam penelitian. Langkah pertamanya adalah mencari teori dalam literatur. Langkah kedua adalah menelaah penelitian terdahulu dengan teori atau topik terkait. Langkah ketiga adalah merumuskan pernyataan guna mengetahui keterkaitan antara variabel pendekatan dengan independen. Langkah keempat adalah identifikasi teori yang ingin digunakan. Selanjutnya adalah teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan perilaku manusia yang berkaitan dengan interaksi berkelanjutan antara faktor penentu kognitif, perilaku, dan juga lingkungan. Teori ini juga hanya digunakan dalam lingkup pembelajaran saja, tetapi juga digunakan dalam penjelasan teknik penilaian kepribadian dan modifikasi perilaku dalam lingkungan klinis. Contoh dari teori ini dapat dilihat pada penelitian proses pembelajaran sosial di lingkungan sekolah. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.